Ayo what's up guys, welcome back with Mizu yang pasti tetap stay to the santuy. Dengan quotes kata-kata hari ini, hewan-hewan apa yang diinjak gak marah? Jawabannya adalah keramik. Oke lanjut, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Agent Ali musim ketiga part ketiga yang dirilis pada tahun 2022. Udah nggak nyangka aja kita udah ada di part ketiga. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas. Masih akan bercerita kepada Ali yang akan beradaptasi karena sekarang dia berubah role menjadi agent combat. Namun itu sendiri bukanlah hambatan bagi agent Ali yang dikarenakan dia the one and only adalah pemeran utama. Ya udah, daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan tahap keempat yang telah berakhir dan tim dari si Ali ini kalah. Agent Leon lalu menjelaskan kepada mereka berempat bahwasannya dari tahap sebelumnya yang dicari bukanlah yang menang ataupun yang kalah, melainkan penguasaan role mereka lah yang akan dilihat. Jadi misalkan si Ali agent combat dan dia akan dinilai seberapa jago dia dapat menguasai agent combat tersebut. Mereka semua masih ada kesempatan untuk masuk ke tahap kelima sekaligus juga tahap eliminasi. 4 di antara 8 mereka tuh pasti akan ada yang gugur. Jadi yang akan masuk ke babak final adalah 4 orang saja. Seusainya menjelaskan, Agent Leon pun pada akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah akan hal itu, tiba-tiba Rizka pun langsung marah-marah kepada Ali karena tadi Ali tuh nggak kompak dan tidak ikuti briefing tim mereka sebelumnya. Karena toh Ali hanya mengikuti egonya saja untuk mengejar Alicia yang merupakan saingannya. Harusnya Ali yang merupakan agent combat melindungi tim mereka, bukan meninggalkannya seperti yang tadi. Merasa kecewa, Rizka pun meninggalkan Ali, disusul juga oleh temannya yaitu Imam dan juga Mika. Di keesokan paginya kita pun diperlihatkan Ali yang meminta maaf kepada Rizka, Imam dan juga Mika setelah semua hal yang terjadi. Ali juga mengatakan bahwasannya ia tidak akan meninggalkan mereka kembali dan akan memaksimalkan potensi agent combatnya. Tentu saja mendengar akan hal itu, mereka bertiga pun memaafkan Ali. Rizka pun tiba-tiba tersadar bahwasannya mereka bertiga nih sebenarnya merupakan agent combat dan Ali doang yang merupakan asalnya dari Tekno. Dan dari situlah mereka pun berinisiatif untuk mengajarkan Ali bagaimanakah caranya menguasai agent combat. Nagari, kepong dia! Jangan kasih kesempatan untuk dia berpikir. Latihan yang usai, mereka pun mengkritik dengan gerakan si Ali yang mudah terbaca namun pertahanannya udah cukup oke. Mereka juga menyampaikan mengenai gangsing dan juga yoyo milik Ali yang sebenarnya tuh nggak cocok untuk dipakai di agent combat. Mereka pun memberikan masukan kalau nggak diganti mendingan di-upgrade aja untuk bisa menyerang sekaligus juga bertahan. Mendengar akan hal itu, Ali pun kepikiran akan suatu hal. Di malam harinya, seperti biasa Ali pun bergadang sambil melihat video sang ibu untuk merakit gangsingnya lebih lanjut. Di sana, Comot pun berusaha memberitahukan Ali mengenai tindakan Kim semalam yang menaruh sebuah device gitu di lab milik agent kita. Namun Ali sendiri sedang fokus yang membuat dirinya pun pada akhirnya menghiraukan Comot. Nggak lama kemudian agent bakar pun tiba di ruangan itu hingga Ali pun meminta maaf atas dia yang waktu itu di latihan sebelumnya tuh merasa egois. Dan juga meremehkan mengenai pilar combat. Ali juga menyampaikan mengenai kegelisahannya kepada sang paman tentang agent Rizwan yang berkelompok dengan Dos. Mendengar akan hal itu, agent bakar pun langsung mengatakan bahwasannya itu bukan urusan Ali dan Ali harus fokus melihat ke depan saja. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Dato' Hisam yang meeting dengan agent Dayang dan juga agent Gans mengenai penyerangan di Cyber Science sebelumnya. Kesempatan itu sendiri diambil oleh Dato' Hisam untuk melakukan sebuah kerjasama lebih lanjut dari antara kota ke kota lainnya. Namun itu aja belum cukup, di mana dia ini sebenarnya menginginkan mainframe milik Mata. Sedikit penjelasan, mainframe sendiri hampir mirip-mirip dengan Iris of Bright Mode yang dapat mengendalikan segala hal. Atau dengan bahasa simpelnya, mainframe sendiri merupakan jantung bagi kota Cyberraya.
Jadi, rencana dari Dato Hisam sendiri ingin menggunakan mainframe tersebut untuk memajukan kota-kota yang bekerja sama dengan kota Cyberaya. Tentu saja mendengar akan hal itu, Agent Dayang dan juga Agent Guns langsung menolak akan hal tersebut. Bisa aja mainframe sendiri jatuh ke tangan orang yang salah dan bakal menjadi senjata makan tuannya. Mendengar akan hal itu, Dato Hisam pun merasa kesal karena dia merupakan pemimpin dari Cyberaya, ngapain dia harus minta-minta izin kepada agent-agent mata. Melihat keegoisan dari Dato Hisam, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Di markas agent mata, kita pun diperlihatkan Agent Leon yang akan menjelaskan mengenai pertandingan tahap kelima, di mana mereka semua akan memainkan sebuah game yang disebut sebagai capture point, namun bedanya ada 3 tempat, yaitu capture point A, B, dan juga C. Masing-masing dari mereka akan bisa memenangkan pertandingan jikalau mereka dapat mengisi capture point tersebut. Minimal mereka ini akan mengisi 2 capture point. Seperti di tahap 4 sebelumnya, kemenangan hanyalah poin plus bagi mereka, namun yang dilihat adalah penguasaan mereka terhadap role masing-masing. Pertandingan pun pada akhirnya dimulai. Mereka yang akan segera diserang, namun tanpa diduga kita ini diperlihatkan Ali yang ternyata mengupgrade gadgetnya, di mana Gangsing dan juga Yoyonya dijadikan satu sekaligus, di mana hal itu sendiri bisa menciptakan sebuah perisai gitu. Tentu saja teman-temannya melihat Ali ini semakin berkembang menjadi semangat, di mana dengan cepat Rizka dapat menumbangkan si Kai. Tim dari Arisia sendiri tersisa 3, yaitu Alicia, Kim, dan juga Sam. Namun apesnya nggak lama kemudian Sam juga gugur. 2 capture point berhasil diamankan oleh timnya Ali, namun inilah kesalahan dari timnya Ali, di mana mereka berempat setelah mengambil capture point malahan numpuk di capture point C. Capture point A dan juga B pun kosong, yang dimana dengan cepat Alicia dan juga Kim pun berpencar untuk mengambil capture point tersebut. Dan dari situlah tim Alicia pun kembali unggul, namun tentu saja Mika tidak akan membiarkan akan hal itu, di mana ia mengirim Rizka dan juga Imam untuk merebut salah satu capture point. Sementara ia dan juga Ali bertahan di capture point C, di mana Rizka dan juga Imam yang menghajar capture point A, di mana mereka ini mengira di sana cuma ada Alicia seorang diri. Namun ternyata Kim yang sedari tadi bersembunyi langsung menyerang mereka secara dadakan, yang tentu saja Imam dan juga Rizka pun pada akhirnya kalah. Tim dari Ali jadi tersisa 2, yaitu dia dan juga Mika. Namun Mika juga gegabah malahan ingin mengambil capture point B, namun dia juga pada akhirnya dibikin gugur oleh Alicia dan juga Kim. Udah jelas menang dan tinggal nunggu waktu aja habis, namun Alicia dan juga Kim malahan ingin menghajar Ali abis-abisan dengan menyerang capture point C. Tanpa diduga, Ali ternyata dapat memberikan perlawanan yang cukup intensif, di mana ia menyerang Alicia dan juga Kim sekaligus. Dan bahkan sampai waktu pun habis, ia dapat mengamankan capture point C walau ia pun kalah. Karena jelas 2 capture point berhasil diamankan oleh tim Alicia. Setelah akan hal itu, mereka semua pun dikumpulkan oleh Agent Leon untuk di briefing lebih lanjut mengenai yang akan masuk ke tahap final, dimulai dari Alicia, Kim, Sam, dan di urutan yang terakhir adalah Agent Ali. Tentu saja mendengar akan hal itu, Ali pun langsung bersemangat. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Agent Rizwan dan juga Dos yang ternyata mengobrak-abrik laptop milik Komeng untuk membetulkan laptop mereka yang rusak sebelumnya, dan di saat dicek, laptop mereka pun berhasil hidup kembali dan masih menyimpan rekaman CCTV sebelumnya. Di mana di dalam rekaman CCTV itu kita pun diperlihatkan Dato Hisam yang ternyata bertemu dengan Cece. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Cece yang ternyata sedang berbincang dengan pemimpin mereka yang ternyata bernama Zero. Zero sendiri tidak menampakkan dirinya, melainkan dia ini berbicara dengan melalui tubuh dari Nueve. Ia menanyakan tentang kinerja dari si Cece, yang dimana rencana mereka sudah berjalan sesuai strategi dan Agent Mata belum mengetahui strategi dari mereka. Cece juga mengatakan kepada Zero bahwasannya kita sebentar lagi dapat menguasai Mata. Sementara itu di markas kita pun diperlihatkan mereka yang tersisa 4 orang, yang salah satunya ada Alicia, Sam, Kim, dan juga Ali. Mereka berempat pun makan bersama, berbincang-bincang bersama, sampai di mana mereka ini dikumpulkan di aula. Sesampainya di aula, kita pun diperlihatkan agent kita yang ternyata memberikan sebuah kejutan kepada mereka, yaitu hari ini tidak ada latihan melainkan libur. Dan bahkan mereka pun diberikan sebuah kejutan, yaitu teman-teman mereka yang udah tereliminasi didatangkan kembali. Dan bahkan mereka ini disuruh untuk melakukan kayak semacam camp gitu di tempat arena latihan Agent Mata. Mereka pun pada akhirnya ngecamp bareng dan juga enjoy to the life. Dimulai dari bikin tenda bareng, nyalahin perapian, dan bahkan saling jahilin satu sama yang lain.
Di malam harinya, kita pun diperlihatkan mereka yang saling berbincang satu sama yang lain. Sampai di mana Ali pun menanyakan hal kepada Rosa apa yang ia lakukan sesaat dia keluar dari agen mata. Rosa lalu menjelaskan kepada Ali bahwasannya mereka semua tuh nggak benar-benar dikeluarin, melainkan mereka ditaruh ke asrama kembali. Namun nggak ada hal seperti biasanya, melainkan dia cuma makan tidur doang. Terlarut akan suasana yang semakin malam, mereka pun pada akhirnya saling bercerita satu sama lain mengenai bagaimanakah mereka bisa masuk ke agen mata. Demi mengkomplitkan semua suasana yang sedang terjadi, Kim pun memutuskan untuk memainkan gitar sekaligus juga pianonya. Di sisi yang bersamaan, di markasnya Cece ini ternyata sedang mereproduksi banyak sekali microchip yang akan ia selundupkan ke mata dengan bantuan Trash, Chico, Choki, dan juga Nuev. Namun Trash sendiri mengatakan bagaimana caranya mereka bisa masuk ke dalam mata, yang sementara agen mata sendiri sudah mengupgrade markas mereka. Toh kalau mereka melakukan hal itu sama aja kayak mereka nganterin nyawa gitu. Mendengar jawaban pasrah dari Trash, dari situlah dengan cepat Cece pun mengintimidasinya sambil mengatakan bahwasannya cara masih banyak hal yang bisa dilakukan. Yang dimana salah satu target mereka adalah Dato Hisman, Dayang, dan juga Agent Guns. Di sisi yang bersamaan, gitar yang dimainkan oleh Kim ternyata membuat mereka semua tuh tertidur. Namun tidak dengan Comot yang udah mengantisipasi akan hal itu dan langsung mengikuti si Kim dengan mode kamuflasenya. Di sebuah tempat arena, Kim pun dengan menggunakan device yang diberikan oleh Cece sebelumnya dapat membuka akses masuk dari pintu taman bermain. Dan ternyata di atas udah ada Trash, Chico, dan juga Choki yang menunggu aba-aba dari si Kim. Gak lama berselang, aba-aba pun diterima oleh mereka, ya dimana dengan cepat mereka pun langsung memasukkan banyak sekali microchip ke tempat akses masuk tersebut. Setelah usai, Trash, Chico, dan juga Choki langsung pergi dari tempat tersebut, termasuk juga dengan Kim yang akan pergi dari sana. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Alicia berada di belakangnya. Kim pun menyiapkan senjatanya jikalau ada suatu hal yang akan terjadi, namun ternyata Alicia ingin menanyakan beberapa hal kepada si Kim. Alicia juga ternyata nggak melihat akan hal itu, di mana pure dia ingin nanya masa lalu tentang si Kim. Kim lalu cerita tentang kilas balik masa lalunya, bahwasannya dia sedari kecil udah ditinggalin di panti asuhan. Dan parahnya, ia ini selalu pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Di suatu ketika, Kim pun pada akhirnya tiba di sebuah tempat pelatihan yang sangat amat keras, di mana di situ dia mulai nggak kuat. Namun di tengah keterpurukannya itu, muncullah seseorang yang udah ia anggap seperti kakak sendiri, di mana dialah yang menolong Kim di waktu tersebut. Dan sekarang kakaknya sendiri sedang menjalankan sebuah misi dan ia sangat menantikan kepulangan sang kakak. Setelah mendengarkan hal itu, Alicia pun pada akhirnya meminta maaf kepada si Kim, terlebih lagi sebelumnya ia banyak sekali mencurigai si Kim. Kim pun tak menghiraukan akan hal itu, di mana Alicia pun pada akhirnya mengajak Kim untuk berteman. Nggak lama berselang setelah Alicia pergi dari tempat itu, tanpa diduga ternyata Comot berhasil mencopot device yang ditempelkan oleh Kim sebelumnya. Kim pun meminta baik-baik kepada Comot untuk mengembalikan device tersebut, namun ternyata Comot pun embung untuk mengembalikan device itu, di mana mereka berdua pun terlibat perkelahian. Sampai di mana Comot yang udah mulai terpojok pada akhirnya, ya, you know lah. Maaf, Comot. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan tahap terakhir sekaligus juga tahap final akan sebentar lagi dimulai. Alicia sendiri menyempatkan untuk melihat foto Jenderal Rama, yang dimana dia tidak akan mengecewakan Jenderal Rama. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Ali yang masih sibuk mencari Comot ke sana kemari, namun ia tak kunjung menemukannya. Di luar, kita pun diperlihatkan Agent Rizwan dan juga si Dous yang sedang menyamar untuk menghadiri pertandingan Mata Arena. Yang ternyata Dato Hisman sendiri memperkenalkan Mata Arena ke beberapa kota besar untuk menjalin sebuah kerjasama. Dan kesempatan itulah yang mereka ambil agar bisa memantau langsung Dato Hisman. Agent Ali sendiri yang sedang berjalan akan pergi ke lobi tanpa diduga dikejutkan dengan banyak sekali teman-temannya yang ternyata akan menonton pertandingan ini. Mereka semua pun menyemangati Ali agar bisa menjadi nomor 1, dan bahkan si Kai pun memberikan kartu keberuntungannya kepada Ali. Gak lama kemudian Agent Dayang dan juga Guns pun masuk ke ruangan itu, sementara yang lain dipindahkan ke ruangan penonton. Keempat peserta pun pada akhirnya dimasukkan ke sebuah ruangan untuk bersiap-siap. Dato Hisman pun pada akhirnya menjelaskan mengenai Mata Arena, termasuk juga ada beberapa agen asing yang ikut partisipasi dalam pertandingan kali ini. Tentu aja semua hal itu dilontarkan oleh Dato Hisam agar bisa semakin mempererat kerjasama mereka. Setelah akan hal itu, nama mereka pun disebut satu-satu, dimulai dari Kim, Alicia, Sam, dan yang terakhir adalah Ali. Di mana dijelaskan di pertandingan kali ini sendiri lebih mewah dan juga ajang adu gengsi, terlebih lagi poster mereka berempat tuh terpajang.
Bukan Agent Leon kali ini yang menjelaskan, melainkan Agent Guns, di mana ia menyampaikan bahwasannya di pertandingan kali ini akan ada 4 medali di masing-masing sudut. Dan dari mereka berempat, masing-masing dari kalian akan kebagian 1 medali. Hingga cara memenangkan pertandingan ini adalah mereka harus saling merebut medali mereka satu sama yang lain, dan siapa saja yang mendapatkan medali paling banyak dialah pemenangnya. Agent Guns juga menyampaikan lagi bahwasannya bakal ada beberapa peti di pertandingan mereka, yang dimana peti-peti itu sendiri merupakan senjata upgrade bagi mereka berempat. Tak luput juga mereka ini akan diberikan beberapa robot untuk menunjang pertarungan mereka akan semakin seru. Penyampaian terakhir Agent Guns menjelaskan semakin lama pertandingan akan berlangsung, semakin cepatlah map juga akan semakin mengecil. Hingga pertandingan pun resmi dimulai. Ali yang sedang asik-asiknya jalan tanpa diduga tiba-tiba diserang oleh Alicia. Tentu saja Ali yang gak terima pun pada akhirnya memberikan penyerangan lebih lanjut, yang tentu saja hal itu sendiri membuat Alicia sedikit kaget karena Ali begitu cepat berkembang. Jual beli serangan pun pada akhirnya terjadi sampai di mana pertarungan mereka pun terhenti karena ya zona semakin mengecil. Mereka berdua pun lari menyelamatkan diri untuk sampai ke zona yang lebih aman. Di bangku penonton kita pun diperlihatkan Agent Rizwan dan juga Dos yang mengikuti Dato Hisman yang mengangkat telepon keluar. Dengan cepat mereka berdua pun menggerebek Dato Hisman sambil mengatakan dia dengan nama Zero. Namun akan tetapi Dato Hisman gak tahu apa yang dimaksud oleh Rizwan, sampai di mana Rizwan pun menunjukkan video ia bertemu dengan Cece. Nggak lama berselang, telepon dari Dato Hisman pun tiba-tiba berbunyi, yang dimana mereka berdua pun pada akhirnya mencurigai akan suatu hal. Mengenai kekuatan dari Nuev yang bisa mengendalikan pikiran orang melalui teleponnya, dan dari situlah mereka pun salah menangkap orang. Atau dengan artian kata lain, Dato Hisman hanyalah dijadikan sebuah kedok agar Rizwan dan juga Dos tidak mengganggu rencana mereka dan hanya fokus kepada Dato Hisman sebagai Zero. Yang padahal Zero yang asli bukanlah dirinya. Gak lama berselang, agen-agen mata pun pada akhirnya menyadari keberadaan Rizwan dan juga Dos dan langsung menyerang mereka. Beralih ke pertandingan di mana kita ini diperlihatkan Alicia yang akan melawan Kim, di mana mereka sama-sama seimbang dan saling jual beli serangan. Akan tetapi dari pertarungan sengit itu sampai di mana Alicia pun dapat menyerang si Kim, dan Kim pun pada akhirnya kalah dalam pertandingan tersebut. Dan bahkan medalinya berhasil direbut oleh Alicia. Nggak mau buang-buang waktu, Alicia pun langsung pergi dari tempat itu untuk mengejar Sam dan juga Ali yang sedang bertarung. Sam dan juga Ali yang sedang bertarung tiba-tiba menghentikan pertarungannya karena mereka ingin bekerja sama mengalahkan Alicia terlebih dahulu. Namun Alicia yang memiliki banyak sekali teknik dengan mudah dapat mengalahkan salah satu dari mereka, yaitu Sam. Ali. Dan dari situlah pertarungan pun kembali dilanjut di antara Ali dan juga Alicia. Sementara itu Rizwan sendiri berusaha meyakinkan Fit dan juga Bobby bahwasannya Dato Hisam sedang dalam bahaya. Daripada kalian berdua susah payah menyerang diriku, lebih baik kalian menyelamatkan Dato Hisam. Benar saja perkataan dari Rizwan pun terjadi, di mana Chico, Choki dan juga Tres pun tiba-tiba datang. Di pertandingan Ali dan juga Alicia masih terus saling menyerang satu sama yang lain, sampai di mana tiba-tiba mereka ini diserang oleh droid mata. Mereka pun kebingungan dengan apa yang terjadi karena ini sedang dalam pertarungan puncaknya. Memutuskan untuk bekerja sama sebentar, mereka pun dapat melumpuhkan ketiga robot itu, namun tanpa diduga ada salah satu robot lagi yang menyerang mereka berdua secara dadakan. Mengetahui ada sebuah hal yang berada di luar kendali, Agen Karya dan juga Agen Bakar pun langsung menghabisi robot itu dengan cepat. Akan tetapi anomali tak cukup sampai di situ saja, di mana tiba-tiba di mana itu ternyata adalah kemunculan Cece dengan menggunakan banyak sekali microchip. Dan film pun bersambung.